Selamat malam waktu Indonesia bagian timur, teruntuk para subscriber channel Gear Edukasi. Nah, ini sesuai dengan permintaan dari pemilik channel kepada saya untuk berbicara dan sharing hal-hal yang berkaitan dengan desa. Nah, oleh karena itu setelah saya pikir-pikir bahwa kalau bicara desa, enaknya bicara apa begitu? Misalnya tentang musyawarah desa atau pembangunan desa, mungkin tentang pemberdayaan masyarakat desa. Dan tentunya semuanya itu adalah baik kalau dibahas, karena secara tidak langsung dapat memberikan sumbangsi pikiran pada orang yang bergelut atau orang-orang yang punya minat studi tentang desa. Oleh karena itu setelah saya pikir-pikir bahwa representasi dari beberapa topik yang saya sebutkan tadi alangkah lebih bagus kalau didesain dalam suatu pembahasan yang ruang lingkupnya menjangkau beberapa topik tersebut. Dan saya memilih topik BUMDes sebagai representasinya. Kemudian saya bukan praktisi BUMDes atau praktisi desa. Ini hanya sekedar sharing dari apa yang saya pelajari dari literatur dan mencoba untuk menggabungkan konsep tersebut dengan realitas yang terjadi. Dan saya rasa berbicara diskursus tentang desa dan terkhususnya BUMDes, saya kira saya dan Anda sekalian perlu mempelajari dan mengkritisinya. Badan usaha milik desa atau lebih akrab dengan sebutan BUMDes. Sebenarnya apa itu BUMDes? Nah, setelah saya membaca literatur tersebut dan coba untuk memahami secara ringkas bahwa BUMDes itu yang pertama adalah sebuah organisasi atau lembaga formal atau resmi, artinya bahwa mempunyai badan hukum dalam pengelolaannya. Ya, ada ART, kemudian ada peraturan desa yang membahas tentang BUMDes itu dari sudut pandang legalitasnya. Kemudian yang kedua, BUMDes itu ada di mana? Ya jelas, BUMDes itu ada di desa. Dari namanya saja sudah kelihatan. Tetapi jarang masyarakat desa akrab dengan atau akrab untuk mengamalkan istilah itu. Jadi BUMDes itu miliknya masyarakat desa dan hanya dititipkan pengelolaannya kepada orang-orang yang dipercaya, yaitu kepada badan pengurus BUMDes. Nah, kemudian oleh karena itu juga BUMDes itu harus bebas dari kepentingan orang lain di luar desa yang mau memanfaatkan BUMDes untuk popularitas kinerja sehingga dimobilisasi atau menjadi target untuk tujuan yang tidak baik ataupun membuatnya jadi sapi perahan kalau BUMDes sudah sukses nantinya. Sedangkan yang berikutnya yaitu fungsi BUMDes. Nah, kalau bicara tentang fungsi BUMDes, sangat banyak juga. Namun dalam hal ini saya mencoba untuk meringkas saja dan membagi fungsi BUMDes itu ke dalam dua fungsi atau dua bagian, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Nah, yang pertama yaitu fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini artinya bahwa BUMDes itu merupakan usaha untuk mewujudkan kepentingan individu. Yang dalam ini adalah kepentingan para masyarakat desa dengan memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat. Di dalamnya ada proses musyawarah yang menjadi arena untuk menggolkan kepentingan masyarakat tersebut. Walaupun ada benturan antara otak dan hati yang terjadi hebat di saat itu, tetapi hanya itulah jalannya untuk menemukan satu keputusan yang adil. Di dalam konteks musyawarah ini, biasanya yang pakai otak itu lebih lihai dengan caranya sendiri. Biasanya kelompok ini adalah mereka yang datang dengan nalar politik. Tetapi saya tidak pesimis karena selepas itu mereka lah yang diperhadapkan dengan tanggung jawab itu. Kemudian yang kedua yang pakai hati. Yang pakai hati ini biasanya datang dari kelompok masyarakat kecil yang
mungkin sedikit diberikan kesempatan atau tidak sama sekali dan hanya dipendam di dalam hati nuraninya, kemudian pulang. Nah, oleh karena itu dibutuhkan nalar aktivis untuk menyeimbangkan itu. Jadi ada benturan antara otak dan hati, dan harus ada nalar aktivis yang menyeimbangkan dan harus lebih dominan untuk mengontrol itu. Kemudian ada partisipasi juga, ada partisipasi masyarakat di situ, yaitu masyarakat desa dilibatkan secara aktif dan penuh dalam pembangunan desa. Yang dalam konteks ini yaitu mulai dari perencanaan atau pramusyawarah desa atau persiapan awal yang isinya adalah berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan pendirian BUMDes. Hal itu berjalan terus sampai dengan evaluasi dan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang paling penting selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan mengembangkan jenis usaha yang ada di BUMDes itu. Nah, itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsinya yang kedua yaitu fungsi komersial, yaitu suatu usaha atau peluang untuk desa dalam menambah pundi-pundi rupiah untuk desa. Ini berkaitan dengan pendapatan asli desa, yang mana dengan hasil dari usaha yang ada di BUMDes itu bisa dimanfaatkan lagi untuk pembangunan ataupun pemberdayaan. Kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, baik para pengurus dan masyarakat pada umumnya. Kemudian desa juga bisa lebih mandiri. Desa juga tidak takut lagi kalau dana desa itu tidak disalurkan lagi di suatu saat nanti. Kemudian ya seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada banyak lagi fungsi BUMDes yang bisa kita diskusikan. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau berbicara tentang BUMDes secara umum atau bagaimana cara melihat BUMDes secara umum, maka dapat kita kategorikan itu menjadi suatu proses semacam juga sebagai suatu grand design, yaitu suatu proses pendirian, kemudian maju kepada proses pengelolaan, dan pada akhirnya mandiri atau BUMDes yang sudah mandiri. Teman-teman sekalian mungkin pernah berpikir atau menyalahkan bahwa BUMDes di desa kami ini sudah salah ataukah gagal dalam pengelolaan. Ya, mungkin karena sumber daya manusia. Lalu kalau sumber daya manusianya sudah memungkinkan, maka yang menjadi penyebab lainnya adalah soal motivasi dan inovasi ataukah manajemen dalam organisasi yang bersangkutan. Menurut saya, kalau itu disebut dengan semacam suatu proses, maka kesalahan yang sebenarnya bukan pada tahap pengelolaan lagi, tetapi pada dasarnya, yakni pada tahap pendirian BUMDes. Dan itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan BUMDes di kemudian harinya. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit berkaitan dengan proses pendirian BUMDes, tetapi porsi teknisnya dikurangi. Teman-teman silakan bisa baca di artikel, buku, literatur, undang-undang dan peraturan yang membahas tentang BUMDes. Di situ dijelaskan secara terperinci dan eksplisit langkah-langkah pendiriannya. Nah, sampai di sini kita sedikit perlu berbicara tentang data. Walaupun ada banyak data yang berseliweran atau bertebaran sehingga membingungkan kita.
mau percaya atau mau mengutip yang mana, yang A, B, atau C. Tetapi salah satu tinjauan data yang saya peroleh dari situs Kemendes.go.id beberapa waktu lalu, itu tercatat bahwa sejak tahun 2015, artinya setelah Undang-Undang Desa itu diterapkan dan dilaksanakan, sampai dengan tahun 2020 itu sudah ada 51.134 desa yang mendirikan BUMDes. Kemudian BUMDes itu juga sudah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa hingga 1,1 triliun. Ini informasi dari situs tersebut, dari Kemendes.go.id. Nah, kemudian berkaitan dengan data yang lainnya, seperti berapa desa yang belum mendirikan BUMDes atau berapa BUMDes yang gagal dalam pengelolaannya, saya rasa tidak menjadi sesuatu hal yang penting untuk ditelaah lebih lanjut. Karena untuk mendirikan BUMDes di desa itu bukan satu hal yang muncul dari target atau dimobilisasi untuk kepentingan tertentu. Tetapi kehadiran BUMDes itu adalah suatu yang bersifat diskresi, opsional, atau pilihan, dan bukan sesuatu yang diwajibkan. Sehingga BUMDes itu hadir itu seharusnya lahir dari kepentingan masyarakat desa atau yang diperkarsai oleh kepentingan masyarakat desa. Nah, kita kembali ke fenomena yang terjadi pada proses dan tahap pendirian BUMDes. Nah, desa dalam pendirian BUMDes harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pendirian tersebut. Misalnya, yang pertama yaitu soal sosialisasi ide dan inisiatif. Nah, ide atau inisiatif ini bisa muncul dari pemerintah desa atau dari masyarakat. Keduanya harus berjalan seimbang dan disaring betul-betul ide tersebut, dan seharusnya porsi inisiatif itu harus lebih tinggi munculnya dari masyarakat, dan BPD juga harus eksis di situ. Dari manapun inisiatif tersebut, kemudian jika dirasa baik bagi masyarakat atau semua elemen yang ada di masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas di dalam musyawarah desa. Kemudian yang kedua yaitu potensi usaha ekonomi desa. Nah, dalam mendirikan BUMDes sesuai dengan peraturan yang ada itu, kalau tidak salah ada 6 jenis usaha yang disarankan. Tetapi semuanya itu kembali lagi kepada potensi apa yang dimiliki, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya buatan, seperti barang-barang yang menjadi aset desa atau kewenangan desa. Nah, intinya pada tahap ini dan selanjutnya, pemerintah desa itu harus membentuk suatu tim atau apalah sebutannya untuk melakukan kajian dan mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumber daya alam, kemudian potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, atau potensi budaya dan tradisi, termasuk potensi sumber daya manusia masyarakat, terkhususnya untuk pengelola BUMDes nantinya. Dan kemudian ada juga potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes. Jadi prosesnya begini. Setelah pemerintah desa melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memilah mana yang merupakan kewenangan desa dan
mana yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Kemudian berdasarkan identifikasi tersebut, kemudian ditetapkan peraturan desa tentang aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa. Kemudian yang berikutnya, pertimbangan berikutnya yaitu mengenai penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan. Tentunya untuk menghadirkan modal tersebut perlu ada kajian khusus juga terhadap usaha apa yang mau dibangun sampai pada pengeluaran dan sebagainya itu. Nah, catatan penting dari dalam proses ini, biasa yang terjadi adalah semacam ada intervensi tertentu dari orang luar desa tadi yang berusaha untuk memobilisasi atau membuat BUMDes menjadi target kinerja dari yang memobilisasi tersebut. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Selalu ada kepentingan, ada udang di balik batu peribahasanya. Memang betul ada desentralisasi atau asas dekonsentrasi dalam menjalankan pemerintahan yang wujudnya dalam bentuk kebijakan. Tetapi ya jangan terlalu juga, karena jangan sampai dengan kebijakan peraturan tersebut akhirnya membuat desa semakin tidak leluasa dalam berinovasi. Tetapi ya jangan pesimis lagi, karena semua itu tergantung pada inisiatif akan pencapaian tujuan yang baik. Kalau rencana dan inisiatifnya baik, maka hasilnya juga tentu baik. Kemudian untuk tahapan lainnya, jadi tahap yang sebelumnya tadi itu masuk ke dalam tahap pramusyawarah atau tahap persiapan awal. Kemudian masuk ke berikutnya yaitu tahap musyawarah desa tentang pendirian BUMDes. Nah, poin penting dari tahap ini yaitu penyampaian, kemudian pembahasan, dan menyepakati hasil akhirnya. Nah, proses menyampaikan ini misalnya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha atau draft ADART dan lain-lainnya yang sudah dipersiapkan tadi di bagian pramusyawarah tadi. Kemudian itu dibahas, misalnya membahas draft ADART, kemudian memilih pengurusan organisasi pengelola BUMDes, kemudian membahas juga sumber permodalan BUMDes. Nah, setelah itu baru ada menyepakati kesepakatan. Ya semua, maksudnya yang disepakati adalah semua indikator yang sudah dibahas tadi. Misal pendirian BUMDes itu sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha, dan sosial budaya masyarakat. Kemudian dari situ baru dibentuk lagi panitia ad hoc, itu untuk perumusan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes yang berjalan pasca musyawarah desa. Yaitu tugasnya untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang penetapan badan usaha milik desa yang mengacu pada undang-undang desa, kemudian peraturan pelaksanaan dan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian yang kedua itu membahas soal rancangan peraturan desa tentang penetapan pendirian badan usaha milik desa. Selanjutnya baru penetapan peraturan desa tentang penetapan pendirian badan usaha milik desa. Nah, begitulah teman-teman sekalian. Kalau kita lihat tipe-tipe BUMDes sekarang ini, ya ada macam-macam tipe juga. Ada tipe yang ada tipe yang mendirikan BUMDes itu karena adanya bantuan, atau kalau bisa merapat ke pemimpin daerah. Itu artinya bahwa BUMDes itu mau beraktivitas, mau tumbuh,
itu hanya karena ada bantuan. Atau seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kadang-kala BUMDes yang lahir itu ya hanya karena target dari pemerintah daerah, atau karena adanya mobilisasi. Padahal sesungguhnya BUMDes itu lahir karena opsional, dikresi, dan pilihan, atau tergantung pada masyarakat desa, dan bukan karena perintah. Misalnya ada pemimpin daerah yang menyuruh untuk mendirikan BUMDes, kemudian itu dibuat sebagai syarat untuk menyalurkan dana desa. Kemudian BUMDes itu beralih menjadi target, dimobilisasi, kemudian untuk kepentingan laporan, dan kemudian menjadi satu ukuran kinerja yang tukang suruh itu. Jadi BUMDes itu lahir bukan karena adanya target dari atas, tetapi harus adanya emansipasi atau ada prakarsa dari lokal untuk mendirikan BUMDes itu. Kemudian ada juga tipe yang lainnya, misalnya BUMDes yang pengelolaannya sudah mulai maju, ataukah sudah maju dalam pengelolaannya. Namun setelah BUMDes itu mulai ataukah sudah berhasil, itu kemudian menjadi alat perampasan elit atau menjadi sayur perahan. Nah, oleh karena itu musyawarah desa harus menjadi alat atau ajang untuk mengontrol kepentingan itu, untuk mengkanalisasi hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi. Kita tahu di dalam komunitas masyarakat juga ada yang namanya kontrol sosial. Nah, itu bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk memberi sinyal kepada desa untuk segera melakukan musyawarah desa sebagai upaya lanjutan. Kemudian ada tipe yang baik, artinya buat tipe BUMDes yang sehat, yang sukses. Nah, tipe BUMDes ini itu adalah BUMDes yang sudah mandiri. BUMDes sudah tidak lagi menjadi sapi perahan. Kemudian adanya akuntabilitas, adanya emansipasi, tidak ada persoalan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Dan yang paling penting adalah mampu membangun tradisi berdesa, mampu membangun tradisi desa itu juga bisa berhasil ya karena ditopang penuh oleh pemerintah desa dan masyarakat tadi. Nah, saya kira begitu dulu. Ini hanya pandangan saya saja terkait BUMDes yang coba saya gabungkan analisisnya antara konsep dan realitas yang terjadi, khususnya pada tahap pendirian BUMDes. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang masih kurang atau ada salah kata dalam penyampaian ini. Dan jangan lupa untuk nonton terus channel GR Edukasi, like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.